tak lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gewedar. Katakan, imanku tak perlu besar, cukup sebut di pundasnya. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku kesediaanmu besar. Aku tak perlu besar, cukup sebut di pundasnya. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gewedar. Semua musuh gewedar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu dan mengingatmu, kesetiaanmu besar.
sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asal hidup yang tenang, semua kurelakan, namamu dimuliakan. Apa? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Asik. Naikin lagi dari awal, oke? Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, semua hidupku senang, semua kurelakan, namamu dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Oke, musik memuji Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Dekat padaku, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku dapat dan ku bawa hidupku.
Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagi dari awal ya. Dekat padaku, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadimu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadimu dalam hidupku. Oh, di dalam hidupku Tuhan, Engkau layak disembah Tuhan. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadimu dalam hidupku. Oh Tuhan, menyembah sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadimu memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar
kasih Tuhan yang baik, kami sangat bersyukur. Pagi hari ini Tuhan kami diberi undangan yang daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan ini adalah undangan yang sangat-sangat bahagia di dalam hati kami ketika kami bisa hadir bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, mendengarkan, memuji, menyembah Tuhan. Dan kami juga punya kesempatan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami percaya Tuhan mau berbicara bagi kami pribadi dan lepas pribadi. Kami percaya Tuhan yang akan menjauhkan kami Tuhan dari fokus yang tidak jelas atau dari kuasa-kuasa si jahat, si iblis yang mau mencuri setiap konsentrasi kami. Biarkan kami punya hati, telinga murid yang mau mendengar, yang mau diubahkan, lembutkan hati kami yang keras, jadikan hati kami hati yang baru, yang siap untuk mendengar sabda firman Tuhan, memahaminya, terlebih bisa melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga tidak ada yang sia-sia dari firman itu Bapa yang baik. Terima kasih, kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya nama-Mu saja yang diagungkan dan dipermuliakan. Kami mengucap syukur dan berdoanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, kita di minggu yang terakhir di bulan Agustus, di mana ada 4 pertanyaan penting yang kalau kita pahami ya, itu bisa mengubahkan kehidupan kita. Nah, di minggu yang keempat ini kita akan belajar pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimana aku mengukur harga diriku. Nah, Bapak Ibu punya harga? Bagaimana Bapak Ibu mengukur harga Bapak Ibu? Di sini kita mau belajar ya. How do I measure my self-worth? Oke, jadi ceritanya kan firman Tuhan diawali dengan cerita, asik nih ya. Jadi ceritanya ada 2 pencuri yang berhasil masuk ke toko perhiasan. Malam-malam nih ya, jadi jangan bayangin siang-siang, malam-malam, tokonya udah tutup. Pencuri ini membobol toko perhiasan. Jadi di toko perhiasan ini banyak perhiasan yang mahal-mahal gitu lah ya, yang mahal-mahal, the diamond, berlian ya, yang gitu ratusan juta harganya. Oke. Tapi anehnya nih ya, pencuri ini nggak mencuri. Kayaknya nih ya, saya jadi punya pemikiran, ini pemikiran saya sendiri. Pencuri ini mau bikin bangkrut yang punya, gitu ya. Jadi pencuri ini gak mencuri, anehnya. Apa yang mereka lakukan? Jadi 2 pencuri ini merubah label harga. Jadi harga yang mahal dia tuker sama label harga yang murah. Sama harga emas yang murah dia tuker sama label yang mahal gitu. Nah, semuanya ditukar-tukar, keluarlah mereka pulang. Setelah itu besok paginya ya kegiatan aktivitas toko perhiasan itu dibuka ya. Seperti biasa banyak pembeli. Nggak ada yang menyadari Bapak Ibu, sampai berminggu-minggu emas yang murah yang harganya cuma 1 juta dijual 200 juta. Emas yang harga 200 juta dijual 1 juta. Mau nggak ke toko itu? Mau lah kalau saya. Jadi orang-orang tuh nggak sadar kalau dia tuh dengan uang yang hanya cuman bawa 1 juta itu, dia bawa pulang berlian yang mahal, bawa pulang ke rumah Bapak Ibu. Tapi orang yang membayar 200 juta, membayar ratusan juta, bawa pulang mata-mataan berlian yang palsu dan tidak ada yang menyadarinya. Ini bukan kisah nyata ya, tapi ini adalah kisah perumpamaan yang diceritakan oleh Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard ini adalah dia seorang teolog dan juga seorang filsuf yang sangat piawai dalam menceritakan sebuah kehidupan manusia dibentuk menjadi sebuah cerita. Jadi sebenarnya yang dia mau ceritakan ini adalah banyak orang yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk menilai mana hal yang berharga dan mana hal yang remeh. Hal yang berharga dianggap remeh, hal yang remeh dianggap berharga. Itu kehidupan masyarakat bukan di masa yang lalu, di masa ini juga Bapak Ibu. Benar gak sih? Coba ya saya buktikan ya. Nah, jadi maksud dia adalah tata nilai atau value system pada saat ini sudah terbalik. Coba saya kasih Bapak Ibu ilustrasi. Ada satu orang, dia jujur banget. Dia jujur, punya integritas tinggi dia. Dia disiplin, dia rajin sekali, tapi miskin. Saya kasih satu orang lagi. Dia orangnya sombong, pemarah, malas kerja, tukang bohong, tukang korupsi, tapi kaya. Dalam pandangan Bapak Ibu mana yang lebih hebat? Ya,
Itu berarti tata nilai kita pun sudah terbalik. Benar? Mana yang lebih kita hargain kalau ada dua orang itu? Ada di hadapan kita. Yang satu sudah terkenal sangat-sangat jahat, tapi naik Ferrari. Yang satu sangat-sangat baik, tapi jualan sayur. Mana yang Bapak Ibu lebih hargai? Mana yang Bapak Ibu sapa duluan? Kalau dia ada di gereja kita lah. Yang baik, yang baik. Mana yang Bapak Ibu? Ayo silakan sapa jemaat tetangga kita. Mana yang mau Bapak Ibu cari duluan? Tukang sayur. Tukang sayur belum mandi loh Bu. Lihat. Anggi, mana yang Anggi lebih sapa duluan kalau dia ibadah di sini? Orang yang bawa mobil kayak gitu, penampilan seperti itu. Tapi dia jahat kali loh. Red flag, red flag. Atau bapak-bapak yang sangat-sangat baik hati, rajin tidak sombong, rajin menabung, yang datang ibadah kita dan duduk di paling belakang. Mana yang Anggi sapa duluan? Asli. Malah sekarang saya lihat di meme-meme di internet ya. Kan saya suka lihat internet reels, Instagram dan lain sebagainya. Malah sekarang mereka punya pemahaman kayak begini. Lebih baik saya punya suami tukang selingkuh, asalkan saya nangisnya di dalam Ferrari. Asalkan saya nangisnya di Abu Dhabi. Asalkan saya sedihnya di rumah miliar 5 tingkat. Asalkan saya sedihnya sambil makan es krim gitu di mall. Sekarang pemahaman udah kayak gitu loh. Sering gak lihat yang kayak gitu? Ya, berarti memang tata nilai kita memang sudah sangat kebalik Bapak Ibu. Error ya. Nah sekarang zamannya orang-orang memperlihatkan di media sosial bagaimana mereka memperlihatkan kemewahan. Karena inilah yang sekarang sedang dicari. Semakin kita memamerkan kekayaan kita, semakin kita lebih dihargai. Semakin kita main-main ke luar negeri, semakin kita punya tebengan Ferrari, apapun, HP, iPhone pun ya. Sekarang punya iPhone mana mungkin dia dibalik ya, digini-gini ya kan. Punya iPhone, padahal udah jual ginjal punya iPhone ya kan. Zamannya flexing sekarang ini. Jadi zaman dunia tuh sudah sangat-sangat terbalik. Dipandang sebagai ciri-ciri orang yang hebat. Nah, tata nilai ini sebenarnya ya sangat-sangat bertolak belakang dengan prinsip yang diajarkan di dalam Alkitab. Kenapa sih? Karena kalau kita punya pemikiran adalah harta yang harus kita kejar. Ini kita seperti mengejar hal yang semu atau mengejar fata morgana. Ada yang ngerti fata morgana? Ketika kita sedang berada di gurun pasir yang sangat kering, di mana kita sudah kehausan, kelaparan ya, di sepanjang perjalanan kita melihat seperti ada danau. Seperti ada air yang jernih gitu ya kan. Terus kita berlari mencapai danau itu dan ternyata apa? Yang ada hanya pasir, nggak ada danau. Itulah seperti mengejar fata morgana. Apakah Bapak Ibu pikir, nih ya, di dalam harta kekayaan itu Bapak Ibu bisa menemukan kebahagiaan yang sejati? Bisa, mau Bu, nggak apa-apa. Aku mau nangis di dalam Ferrari ya kan. Bapak Ibu mau seperti itu. Memang kelihatannya memang keren ya kan. Kelihatannya memang oke. Dan meme-meme itu memang sangat menggiurkan gitu. Iyalah, aku punya suami tukang KDRT nggak apa-apa. Yang penting dia kasih aku duit 5 miliar setiap bulan. Oke nggak apa-apa. Pernah lihat aku melihat ada pasangan suami istri. Suaminya lagi selingkuh di kamar. Terus istrinya pulang dari luar kota bawa koper masuk ke kamar. Lihat suaminya lagi selingkuh. Pura-pura bego dia. Pura-pura nutup. Oh silahkan lanjutkan lagi. Katanya tutup pintunya. Kenapa? Karena aku nggak mau kehilangan 20 juta sebulan itu gitu. Jadi karena harta kekayaan orang sudah dibutakan ya. Sudah tidak peduli dengan namanya kebahagiaan, padahal ini hanya seperti mengejar fata morgana. Padahal kenyataan yang sebenarnya, kalau saya melihat dari orang-orang 10 orang terkaya di dunia, Mark Zuckerberg ini termasuk ya. Gimana penampilannya Bapak Ibu? Kalau kita melihat orang yang 10 orang terkaya, jangan di Indonesia lah, di dunia. Kalau saya kemarin lihat Elon Musk. Elon Musk ini memang sangat sederhana sekali. Dia nomor satunya yang terkaya ya, nomor 1.
Elon Musk namanya. Dia itu selalu pakai kaos, kemana-mana pakai kaos. Hanya waktu penghargaan aja dia pakai kemeja jas sama blazer. Itu pun sama orang bisa tahu harganya berapa. Dia pakai kaos harganya sekitar $8 aja, 80.000, nggak nyampe 100.000. Hanya pakai kaos harga $8 aja yang dia pakai kaos kemana-mana. Kaos anak kecil Superman pun dia pakai kemana-mana. Terus pada saat dia kemarin ketemu ya sama Pak Jokowi ya, masih pakai kaos, coba bayangin. Tapi Pak Jokowi pun kan dia pakai kemeja putih seperti biasa. Dia memang menghargai bagaimana kesederhanaan orang ini gitu. Padahal dia orang yang nomor 1, bukan nomor 2, nomor 3. Mark Zuckerberg itu nomor ke-8 kalau nggak salah. Tapi si Elon Musk orang nomor 1. Penampilannya yang super rich ini ya kayak gini aja, kayak suami saya kalau mau tidur ini pakai baju kayak gini persis. Pakai istrinya pun pakai sendal jepit ya, kemana-mana gitu. Jadi kalau orang yang pakai kaos Gucci ya, tas bermerek, branded, dia justru yang pengen kelihatan kaya itu justru nampak kali kalau dia orang yang padahal dia pakai harga puluhan juta loh, tas puluhan juta di dalam tangannya, tapi dia pamer-pamerkan. Justru itu memang pemahaman yang keliru Bapak Ibu. Pemahaman yang keliru karena apa? Mereka sudah tidak mau mempamerkan lagi karena mereka memang sudah terkenal kaya, itu yang nomor 1. Karena yang kedua mereka nggak mengejar yang namanya harta. Bukan tujuan utama mereka itu harta. Tujuan mereka itu udah lain. Mereka mau memperlihatkan bagaimana perjuangan mereka, bagaimana kerja keras mereka dalam mencapai itu semua. Jadi bukan barang ya, bukan harta yang harus kita kejar, tapi adalah hal yang lain. Makanya jangan mengejar fata morgana. Nih orang-orang kaya juga nih, udah kalah sama gelandangan. Kaosnya dibolong, celananya dimolongin sedemikian rupa biar mirip-mirip sama yang di pinggir jalan. Padahal ini artis-artis terkenal semua. Udah gak peduli mereka pakai tas apa, kaos apa, baju apa, merek apa. Udah gak peduli mereka. Yang penting mereka nyaman, mereka senang makainya, mereka happy. Karena bukan harta yang mereka kejar ya. Beda sama orang-orang ini ya. Punya Ferrari langsung foto ya kan, upload. Nah, apa sih yang sebenarnya yang menjadi nilai harga diri kita? Apakah kita juga punya pemahaman yang sama? Ketika kita punya Ferrari, ketika kita punya mobil sport yang bagus, terus kita merasa kita ini wow, keren, hebat gitu. Apakah kita seperti ini? Kalau kita menjadikan kekayaan sebagai ukuran dari harga diri kita, pada saat dia tergerus, kalau orang yang menjadikan harta sebagai prioritas dalam hidupnya, orang akan melakukan segala macam cara. Menghalalkan segala macam cara. Tidak peduli menipu, tidak peduli saya perempuan ibu-ibu ya. Tidak peduli saya punya agama, tidak peduli saya punya Tuhan, saya akan menggunakan segala macam cara halal, menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan kekayaan. Dan pada saat itu tergerus, kehidupan saya akan sangat-sangat runtuh, jatuh. Terkena tangkap korupsi lah, apalah ya. Nah, seperti kita mendirikan rumah di atas pasir. Ini kalau jadi yang prioritas kita itu mengejar harta ya. Kita itu seperti mendirikan rumah di atas pasir yang siap-siap nih kalau ada hujan badai, kalau ada angin menerpa, kalau ada badai hidup yang menerjang, udah siap-siap rumah kita akan kena rongsor, loboh. Dan apalagi yang berbahaya juga ini ada yang sekarang dikenal dengan post power syndrome. Ada yang pernah dengar? Post power syndrome ini macam ya, kalau orang sudah terkenal hebat terus tiba-tiba sudahan hebatnya, misalnya saya udah jenderal nih, saya berkuasa banget. Tapi setelah itu saya pensiun. Cut gitu kan, sudah tidak menjabat lagi, saya harus di rumah. Apa yang biasanya terjadi pada orang-orang yang punya post power syndrome ini, dia akan merasa kurang bergairah, sakit-sakitan, jabatannya udah nggak ada, harta kekayaannya sudah nggak ada, mudah tersinggung, pemurung, tidak suka dibantah, menarik diri dari pergaulan sosial, banyak bicara tentang kehebatannya di masa lalu, senang menyerang pendapat orang lain, mengkritik, tidak mau kalah. Ini ada sindrom ketika kita merasa diri kita orang hebat dan ketika harta itu sudah hilang, akhirnya kita punya sindrom ini. Ini adalah gejalanya, jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Ini adalah orang-orang yang langsung down ketika mereka sudah tidak memiliki apa-apa ya. Oke, jadi bagaimana nih? Bagaimana cara kita mengukur harga diri kita? Apakah kita mau mengukur harga diri kita dari kekayaan yang kita punya, kedudukan yang kita punya, atau misalnya terkenalnya nama kita, atau dasar-dasar yang diajarkan sama Alkitab? Ini sangat berbeda jauh ya.
Kita mau belajar di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Saya undang kita semua bangkit berdiri yuk untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan. Ayatnya yang ke-8, kita mau baca sama-sama. Sudah siap? 1, 2, 3. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Oke, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Di sepanjang bulan ini kita sudah menelaah sebagian daripada surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Efesus itu apa sih? Pada tahun 2000 tahun yang lampau, Efesus ini adalah sebagian negara di wilayah timur ya, di negara Asia, di benua Asia. Dan dia ini adalah kota yang sekarang terkenal dengan nama Turki ya. Siapa yang sudah ke Turki? Efesus ya. Efesus ini adalah kota pelabuhan dan perdagangan yang penting untuk wilayah Laut Tengah. Jadi saya browsing di internet, kayak beginilah bentuknya tahun 2000 tahun yang lampau. Paulus pernah tinggal melayani di sini selama 2 tahun. Jadi dia sangat betul bagaimana masyarakat di Efesus pada waktu itu. Pada saat itu Efesus dipenuhi dengan tempat penyembahan berhala ya, dengan Dewi Artemis. Kuil Artemis sebagai kuil utamanya. Ini besar sekali, mewah sekali ini kuil paling besar. Ini adalah kuil utama di Efesus. Ya. Nah, ini juga gambar dari Efesus ya. Dan ia adalah kota yang diwarnai dengan amoralitas. Masyarakatnya mengutamakan kenikmatan duniawi. Jadi apapun itu dihalalkan. Bapak Ibu suka sama cewek mana, gas ya. Seks bebas dihalalkan. Terus Bapak Ibu mau harta kekayaan mau seperti apa, dihalalkan. Silahkan, karena mengutamakan kenikmatan duniawi. Cenderung menjadikan kekayaan, kedudukan, ketenaran sebagai hal-hal yang paling bernilai di dalam masyarakat pada saat itu. Sepertinya enggak pada saat itu, pada masa kini juga ya. Karena banyak sekali kan, saya sudah bilang tadi di internet, banyak sekali yang sekarang sudah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta kekayaan, kedudukan dan ketenaran. Sedangkan pada saat itu Paulus memberi suratnya di dalam Efesus 4 ayat 1, dia bilang kayak gini, sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan, karena pada saat itu Paulus lagi di penjara di kota Roma, menasehatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi pada saat itu karena masyarakatnya lagi chaos, kacau balau ya, mengutamakan segala macam dosa-dosa itu dihalalkan. Jadi dia minta untuk jemaatnya yang sudah dia layani di Efesus waktu selama 2 tahun itu untuk hidup berpadanan dong dengan nilai-nilai Tuhan Yesus. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau sekarang saya jadi Paulus, saya mau bilang, Bu Inop, Pak Stephen, jangan ikut-ikutan, sesuai dengan panggilan, berpadanan sesuai dengan panggilan itu. Jadi kalau Paulus bilang sama jemaat di kota Efesus pada saat ini, dia juga sedang bilang sama kita untuk jangan ikut-ikut. Itu dia yang harus kita ikutin dulu ya. Jangan ikut-ikutan, jangan lagi memandang harta, kekayaan sebagai fokus utama kita. Tapi sebenarnya kita kaya boleh gak sih? Boleh. Ya boleh. Kalau kita gak kaya bagaimana bisa jadi saluran berkat dipakai Tuhan? Amin. Kita boleh terkenal gak sih? Boleh. Kita boleh punya dudukan yang tinggi? Boleh, cuman bukan itu fokus utama kita. Harga diri kita tidak ditentukan oleh itu. Ya, jangan menempatkan itu sebagai fokus kita mengejar kehidupan, jangan. Karena kalau kita mengejar itu kita seperti tadi ya, membangun rumah di atas pasir. Jadi hiduplah sesuai dengan tata nilai yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadilah orang pribadi yang berbeda. Berbeda ya Anggi? Berbeda ya Widya? Amin. Ya, apa sih yang menjadikan hidup kita yang menjadi sangat bernilai? Di dalam Efesus ini kita mau belajar kenapa kita harus menilai diri kita itu sangat bernilai? Apa yang menyebabkan kita sangat bernilai? Yang pertama adalah pekerjaan Allah di dalam diri kita. Kita baca sama-sama ya. Apa yang menjadikan hidup kita bernilai? Nggak kompak. Apa yang menjadikan hidup kita bernilai?
Pekerjaan Allah di dalam diri kita. Di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan diciptakan dalam. Memang kita ini dikandung oleh manusia selama 9 bulan. Benar? Nah di sini maksudnya kita buatan Allah itu apa? Kita diciptakan kembali di dalam Kristus. Kita diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita terputus dari Kristus Yesus, kita ini entah buatan karena kita buatan Allah, tapi disambung lagi kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi kuncinya itu harus connect dulu sama yang namanya Yesus Kristus. Kalau kita mau Tuhan diam di dalam diri kita, membentuk kita, membuat kita. Nah, keberadaan kita sebagai buatan Allah adalah orang yang dilahirkan kembali oleh anugerah Allah ya. Jadi kita ini kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita dilahirkan kembali oleh karena anugerah Allah, menjadi pribadi yang menjadi ciptaan yang baru. Kalau ciptaan yang baru, itu yang lama itu sudah dihapuskan. Hidup-hidup kita yang lama, yang hampa, yang sia-sia itu sudah diubahkan menjadi hidup yang baru. Kita dibentuk sama Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Tapi intinya harus apa? Di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lahir baru, ya harus tinggal di dalam Kristus Yesus. Nggak bisa, nggak ada kunci yang lain. Kalau Bapak Ibu menjauh dari Kristus Yesus, ya Bapak Ibu kembali ke kehidupan yang lama, yang hampa, yang sia-sia. Jadi kunci utama untuk bisa lahir baru, punya hidup yang baru, hidup Zoe ya, yang minggu lalu kita pelajari, hidup yang bermakna, hidup yang bahagia yang kita idam-idamkan, yang memenuhi hati dan pikiran kita meskipun uang tidak punya, meskipun badan sakit-sakitan. Tapi ketika hati punya damai, hati punya sejahtera, itu adalah hidup yang diidam-idamkan, amin. Nah kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kehidupan yang penuh dengan dosa itu kalau Tuhan ada di dalam diri kita, kehidupan yang penuh dengan dosa itu Tuhan hapus dan menjadikan kita manusia yang baru. Kehidupan lama yang sia-sia itu Tuhan hapus menjadi kehidupan yang baru, bermakna dan berbahagia. Nah, tapi dia harus tinggal di dalam diri kita untuk mengubah dari dalam diri kita pola-pola yang salah, pola-pola yang keliru, pemikiran-pemikiran yang salah, pemikiran yang keliru. Ketika kita mengeraskan hati, itu Tuhan nanti akan membentuk, menjadikan kita hidup yang baru. Tuh maksudnya apa? Mengubah pola pikir Bapak Ibu. Kalau misalnya kita pikir mencuri itu benar, kalau kita datang sama Tuhan Yesus, mencuri itu jadi salah. Kalau misalnya terlambat kerja itu kita anggap benar, ketika kita undang Yesus dalam diri kita, terlambat kerja itu jadi salah. Kenapa? Karena di sini ada yang ngomong terus, kenapa kamu terlambat? Gak malu kamu sama teman-temanmu, itu suara Roh Kudus tuh ya, kayak macam teriak-teriak, bener gak? Kalau misalnya kita mau mencuri nih, ada 2. Kemarin saya sama Filipus jalan-jalan di mall, Center Point. Di atas tangga elevator tempat kami mau turun, ada duit sama bonnya. Kalau saya manusia lama udah saya ambil aja itu. Banyak pula itu. Tapi saya sama Filipus cuma nunjuk aja. Katanya turun aja kami. Nggak diambil. Kenapa bisa seperti itu coba? Karena ada yang teriak-teriak jangan diambil. Bising di kuping. Ya, itu kalau Bapak Ibu mengundang Tuhan Yesus di dalam diri Bapak Ibu akan diubah. Dibentuk jadi pribadi yang baru, gak sama-sama lagi. Amin. Amin. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 10 kan dibilangnya kita ini buatan Allah. Buatan Allah di dalam bahasa Yunani itu dia pakai bahasa poema. Poema itu kalau dalam bahasa Inggris diambil itu jadi poem. Poem itu adalah puisi, syair ya. Siapa di sini yang bisa bikin puisi? Cung. Tenang aja, nggak akan saya suruh di sini bacain puisi. Nggak ada yang bisa. Puisi pernah waktu SD ya kan? Pernah lo disuruh bikin puisi kan? Nah, puisi itu adalah rangkaian kata-kata ya yang kita pahami, ya, bahasa-bahasa biasa. Tapi kalau di tangan seorang penggubah, dia kata-katanya kalau dirangkai dengan benar, dengan tepat, itu bisa menguraikan air mata kita ya kan. Apalagi kalau udah bicara soal ayah, ibu, udahlah banjir ya. Nah, tapi kalau di tangan kita itu kata-kata jadi
Boro-boro memotivasi ya kan. Jadi puisi itu kalau dirangkai itu bisa memotivasi, bisa mengharukan, bisa membangkitkan semangat kalau di tangan penggubah yang tepat. Nah, kenapa bisa memotivasi? Apa karena pemilihan kata-katanya? Apakah karena kertasnya? Apakah karena penanya? Bukan kan? Karena siapa? Karena penggubahnya, karena pembuatnya. Ya. Mengapa karya seni itu bisa bernilai? Karena siapa yang membuatnya. Bapak Ibu, ini juga hal yang sama dengan lukisan. Bapak Ibu percaya saya bisa melukis? Kalau Bapak Ibu main sana ke Jordan ya, kan ada tembok tuh, saya lukis-lukis sama Filipus kemarin. Nggak ada kerjaan, gabut ya. Nah, saya ini pernah jadi guru seni rupa sebelum saya kerja di Jordan, guru anak-anak TK seni rupa. Tapi saya paham betul bagaimana melukis di kanvas, pakai cat apa, pakai cat akrilik, pakai cat minyak, pakai kuas apa, tebalnya berapa, tuh saya paham karena saya ngajar ya. Saya paham. Jadi kalau kira-kira saya niru lukisan ini, kira-kira bisa nggak? Bisa, orang itu mantap apa itu? Tinggal naruh biru, kuning, hitam gitu ya. Dibentuk-bentuk kayak gitu, dicoret-coret kayak gitu, mirip bisa. Tapi laku nggak kalau saya jual? Jahat kali. Ya nggak laku kayaknya. Nah, ini adalah lukisan yang berjudul Labor in a Field, karya Van Gogh. Bapak Ibu nanti bisa lihat siapa itu pelukis Van Gogh. Pelukis Van Gogh itu adalah pelukis yang dimana lukisannya itu mesti jadi rebutan. Saking jadi rebutan, lukisan yang harganya 1 juta itu bisa jadi harganya ratusan juta atau puluhan juta karena rebutan. Ya, dia berasal dari Belanda. Lukisan ini berjudul Pekerja di Ladang. Tahun 2017 lukisan ini terjual harganya 81 juta US dollar atau 1,2 triliun rupiah. Kalau saya ngelukis kayak gini laku juga enggak, kata Pak Stephen ya. Bagus juga enggak ya kan Pak? Tapi kalau di tangan Van Gogh, lukisan ini jadi seharga 1,2 triliun. Kayak mana itu banyak uangnya, nggak ngerti ya. Ya, kenapa? Apa yang menyebabkan lukisan ini sangat mahal? Karena bagusnya? Ya, siapa yang membuat? Kalau lihat dari bagusnya, mataharinya kuning doang ya kan. Gak ada gradasinya. Gak ada kesulitannya yang gambar pohonnya juga kayak gak niat. Karena pembuatnya. Nah, kenapa makanya hal yang berharga ini kenapa dijadikan sangat berharga? Karena tergantung siapa yang bikin. Siapa yang bikin? Apakah penggubah puisi yang sangat terkenal atau pelukis yang sangat hebat yang bikin? Gitu. Mau sebagus apapun karyanya itu pasti direbutin, mau sejelek apapun karyanya. Karena siapa yang bikin? Kita adalah bikinan siapa? Tadi dibilang dalam Efesus 2 ayat 10, buatan? Jadi yang membuat saya siapa? Di dalam Kristus? Berarti kita ini senilai sama apa? Allah menciptakan langit dan bumi, dunia dengan seluruh isinya berapa hari? 6. Menciptakan kita 9 bulan. Dia menciptakan Anggi 9 bulan. Iya memang Adam itu ya, tapi Anggi kan nggak langsung hari ke-7 kan. Ya benar-benar, nggak salah. Ya benar-benar. Tapi dia membuat kita tuh 9 bulan. Coba, dunia yang seindah ini aja ya, yang semegah ini aja dibikinnya cuman 6 hari jadi. Tapi bikin manusia berbulan-bulan Bapak Ibu, saking ribetnya kita dibikin. Saking bagusnya kita dibuat sedemikian mungkin. Saking sulitnya Tuhan membuat kita. Jadi seberharga itu kita ini di tangan yang tepat Tuhan yang bikin kita sendiri. Jadi jangan menilai Bapak Ibu rendah ya. Memang ini harus selalu diingetin. Kadang-kadang saya pun merasa diri saya rendah. Kalau saya nyanyi pales dikit aja, saya merasa saya bodoh kali lah, tolol ya kan. Saya nggak bisa apa-apa, nggak usah pakai saya lagi, pasti nggak usah. Kalau saya pales sedikit aja nyanyi, kayak merasa dunia runtuh gitu. Memang kita harus diingetin kalau kita ini berharga. Kita ini buatan tangan Allah sendiri yang dibikin dengan spesial ya, buatan Allah. Allah adalah seniman teragung. Allah nggak bisa dibandingin sama Van Gogh. Van Gogh mah lukisannya 1,2 triliun. Allah kita mah jauh lebih hebat ya, menciptakan langit bumi ya. Nah, hasilnya sungguh tidak ternilai. Berarti harga diri kita adalah tidak
Tidak ternilai, tidak ada nilainya. Bapak Ibu nggak bisa menilai Bapak Ibu, oh saya 100.000. Nggak bisa, karena kita ini tidak ternilai. Oke, apa yang menjadikan hidup kita bernilai? Yang kedua, kalau tadi Allah bekerja di dalam kita, ya, mengubahkan hati kita, membentuk hati kita, meng-create pribadi kita. Nah yang kedua, pekerjaan Allah bagi diri kita. Apa yang menjadikan hidup kita bernilai? Pekerjaan Allah bagi diri kita. Di dalam Efesus 2 ayat 10 ada kata-kata selanjutnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa pekerjaan baik maksudnya di sini? Pekerjaan baik di sini adalah, kita tahulah pekerjaan baik ya, menolong orang yang sedang kesulitan, memberi bantuan kepada fakir miskin, menghibur orang yang sedang mengalami kedukaan, dan berbagai perbuatan baik lainnya. Kalau saya lagi senang nonton The Chosen kan ya, Bapak Ibu juga tahu ya kalau saya video-video saya ngambil dari The Chosen terus. Jadi dia itu di sepanjang serial itu, satu season itu dia sampai 8-9 episode menceritakan kehidupan pada saat 30 tahun Yesus hidup ya, memuridkan. Jadi di situ saya lihat banyak sekali perbuatan baik beliau memang. Tidak ada yang tidak di ini ya. Jadi ketika ada orang yang datang minta tolong, ditolong. Walaupun udah malam, Bapak Ibu udah gelap nih. Murid-muridnya udah kumpul. Udah lapar, ayo makanlah. Kapan lah kita makan? Nunggu Tuhan. Lama kali lah Tuhan itu. Jadi Tuhan punya tempat di sana. Ada posnya Tuhan itu ya. Semua orang masih ngantri. Yang berduyun-duyun datang. Kalau kita baca di Alkitab kan memang dia selalu dikelilingin orang-orang. Orang selalu mencari dia gitu kan. Minta pertolongan, yang sakit, yang kesurupan, yang apalah. Pokoknya berduyun-duyun datang minta pertolongan, dan itu Tuhan selalu lakukan gitu. Sampai dia sampai dia malam-malam mau tidur tuh udah dalam kondisi yang letih banget gitu ya. Nah, itulah pekerjaan Allah yang baik, dan dia mau kita pun melakukannya, mau melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ya. Nah, mengapa sih kita harus melakukan pekerjaan yang baik? Apakah untuk menebus dosa-dosa kita? Apakah kita lagi merayu Tuhan supaya Tuhan aku jangan dihukum? Karena di dalam Efesus 2 ayat yang 8-9 yang sudah kita dibaca tadi di awal, kita diselamatkan dari dosa karena anugerah Allah oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan usaha kita, tapi itu karena pemberian Allah. Jadi kita melakukan pekerjaan baik itu sebagai ungkapan syukur karena kita sudah diberi kebaikan oleh Allah terlebih dahulu. Jadi karena Tuhan sudah sangat baik buat kita, jadi waktunya kita untuk melakukan perbuatan yang baik juga sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Jadi nilai diri kita adalah seharga yang Ia bayar agar kita menjadi miliknya. Karena nilai sebuah barang itu tergantung dari harga yang kita bayar, benar? Ini adalah contoh gambar yang saya ambil di internet. Katanya jam ini, arloji ini adalah arloji yang termahal sedunia. Memang, ini berlian semua, mana jamnya? Kalau saya beli pun, mana jamnya? Udah ketutupan sama berlian batu-batu entah apa itu ya. Nah misalkan nih ceritanya saya beli jam. Enggak jam ini ya. Saya beli jam aja yang biasa, harganya 500.000 lah. Saya beli 500.000. Saya bawa, saya suka jamnya, kemana-mana saya pakai jamnya. Terus tiba satu saat, Bu Inov lihat saya, Bu bagus sekali jamnya, itu kayaknya matching deh sama baju saya. Buat saya ya gitu ya. Oh no, ini jam ini kemarin itu sudah habis, nggak ada lagi Bu. Di toko ini limited edition, 500.000 kok limited edition. Ya anggaplah ya, ini limited edition, nggak ada yang sama Bu, saya nggak mau jual. Ya Bu, sejuta kata Bu Inop ya. Enggak, saya nggak mau jual. Pokoknya ini bagus banget, ini saya udah nyaman, saya udah enak pakai ini. Ya udah 10 juta kata Bu Inop ya kan. 10 juta, mau nggak jual jam 10 juta? Beli cuma 500.000. Hah? Mau ya kan? Ya mau, saya kasihlah ke Bu Inop. Ya udahlah 10 juta nih. Harga jam itu berubah nggak buat Bu Inop? Nilainya berubah nggak? Nilainya asalnya jam itu hanya sekedar 500.000 aja. Tapi karena Bu Inop beli 10 juta, nilai jam itu jadi berapa? Nilainya jadi 10 juta. Barang yang asalnya harganya cuma murah jadi mahal karena dibeli dengan harga yang mahal. Ya sama dengan kita Bapak Ibu. Kita ini sebenarnya nggak ada nilainya. Banyak dosa ya kan.
Udah kelakuannya aneh-aneh, males ya kan. Udah banyak bohong, pokoknya kita tuh gak ada nilainya sama sekali. Tapi karena kita ditebus dengan harga yang mahal, harganya apa? Sebuah nyawa harga kita itu. Apa 1,2 triliun? Apa Tuhan Yesus datang ke dunia ini menebus dosa kita dengan domba harga 800.000? Atau dengan mungkin dia beli rumah atau rumah harganya 100 juta. Tuhan, saya persembahkan rumah ini untuk menebus dosa manusia. Apakah kita senilai dengan domba? Senilai dengan rumah? Tuhan mengorbankan nyawa. Apakah Bapak mau berkorban nyawa buat saya? Yakin? Kalau saya lagi nyebrang nih di rel kereta ya kan, terus ada kereta yang mau datang, terus Bapak dorong saya, terus Bapak yang kesambar, Bapak mau? Saya jamin tidak. Kenapa? Karena saya nggak seberharga itu buat Pak Seven. Saya nggak, ya, paling dia cuma bilang, Bu Adi. Tapi beda nih. Kalau anak pasti pen sendiri yang lagi di posisinya di rel. Beda kalau orang tua pasti pen sendiri yang ada di rel. Cobalah jangan itu contohnya. Siapa? Dea sama Andreas. Kalau Rafael lagi ada di tengah-tengah kereta mau datang. Sedikit lagi, beberapa detik lagi mau datang. Didorong nggak anaknya? Atau biarin aja? Didorong nggak anaknya Andre? Sebegitulah berharganya kita. Jadi Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya itu untuk menebus dosa kita tuh, yang dikorbankan bukan duit, yang dikorbankan bukan harta yang dia miliki, yang dikorbankan adalah nyawa. Jadi seberharga itulah Bapak Ibu di depan tuh, di hadapan Tuhan. Jadi jangan lagi menilai kita ini adalah manusia rendah yang tidak punya apa-apa ya. Sedangkan Tuhan sudah berkorban nyawa untuk memiliki kita. Bu Inop mengorbankan 10 juta untuk memiliki jam saya. Pak Yesus, Tuhan Yesus mengorbankan nyawa untuk memiliki kita. Jadi kalau sekarang kita sudah menjadi pengikut Tuhan, itu kita sudah dibayar dengan sangat mahal. Jadi itulah nilai diri kita di hadapan Tuhan itu seharga dengan nyawa. Ya, jadi nilai kita itu tidak ternilai. Tidak ada rupiah di bumi ini yang bisa menentukan harga diri kita, karena harga diri kita ini tidak ternilai. Yang ketiga, apa yang menjadikan hidup kita bernilai? Ini yang ketiga ya, yang kedua terus. Karena pekerjaan Allah melalui diri kita. Nah, di sini ada sebuah bajai. Bajai ini adalah Pak Bambang, foto-foto di depan bajai ini. Bajai ini ada di Yogyakarta. Ya, nah kenapa bajai ini ada di sebuah lobi hotel yang hotelnya namanya Hotel Tentrem. Ini asalnya bajai biasa aja, bajai biasa. Bapak Ibu kalau mau beli bajai berapa sih harganya? Tahu nggak? 20 juta udah dapat bajai. Mahal juga ya kan? Berarti kan kira-kira di bawah itu udah dapat bajai lah ya. Jadi sekitar harga 20 juta lah dapat bajai. Nah, bajai ini kalau Bapak Ibu datang ke Yogyakarta, lihat, minta ke hotelnya, boleh nggak saya beli bajai ini? Pasti nggak akan boleh. Pasti nggak akan dikasih. Kenapa bajai ini menjadi berharga? Karena dia pernah dipakai orang ini, nampak nggak? Tahun 2014, Jokowi udah menjabat belum ya? 2014, ada yang tahu nggak? Ya, tahun 2014 ini dia pernah naik sama wakilnya Yusuf Kala waktu itu. Lagi ada pemilihan pemilu, jadi dia lagi ke Yogyakarta itu tahun 2014 sedang mau ke kantor KPU, lagi mau ngecek pengundian nomor ya, lagi ngecek pengundian nomor lah ceritanya. Dia pakai bajai, jadi ada 2 bajai dia pakai masing-masing, satu dipakai Pak Jokowi, satu dipakai Pak Yusuf Kala. Kalau misalnya bajai ini dinaikin saya, bajanya ya sama aja, tidak akan berubah, tidak akan menjadi mahal, tidak ya, sama aja ya kayak gitu. Tapi karena bajai ini sudah dipakai Pak Jokowi, pemilik karena pada saat itu Pak Jokowi menang jadi presiden dan Yusuf Kala jadi wakil presiden ya.
Nah, dibelilah sama pemilik hotel bajai ini. Apa yang pemiliknya ngomong? Nggak mungkin saya jual 20 juta dong, gitu ya kan. Jadi dibeli dengan harga berapa? 120 juta masing-masing. Karena pernah dimenaikin sama orang yang hebat, dipajang di lobi hotelnya. Fotonya pun dipajang ya. Nih Pak Bambang pun jadi foto-foto depan bajai ya kan. Bajai yang pernah ngangkut Jokowi. Jadi ini alat yang dipakai Pak Jokowi menjadi alat yang mahal. Sedang kita Bapak Ibu adalah alat yang kalau dipakai Tuhan Yesus menjadi alat yang mahal. Jadi pakai tubuh kita, pakai hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Bajai aja dipakai Pak Jokowi jadi mahal, apalagi kita. Amin. Kalau kita tidak mau dipakai sama Tuhan, nilai kita tuh gak ada artinya. Gak ada apa-apanya, 20 juta aja nilai kita itu. Tapi kalau kita mau dipakai Tuhan, ya sebagai alatnya Tuhan, sebagai perpanjangannya Tuhan, maka nilai kita menjadi sangat mahal. Nah di sini Tuhan bilang, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Nah jadi Tuhan mau, kalau kita ini kan Tuhan gak hidup ribuan tahun dong di bumi. Dia kan cuma hidup 33 tahun aja ya, tahun 2000 tahun yang lampau. Artinya apa? Dia perlu kita untuk kita melanjutkan pekerjaannya. Amin. Melakukan segala perbuatan baik. Jadi kalau kita lagi nolong orang yang lemah, kita ini lagi kepanjangan Tuhan untuk menolong orang yang lemah itu. Kita ini lagi dipakai Tuhan untuk menolong, untuk menghibur orang yang lagi kesulitan, mendoakan orang-orang yang kesulitan ya. Kita ini sebagai alat perpanjangannya Tuhan. Ya, ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Fransiskus. Fransiskus ini dia adalah pendiri Ordo Francisca yang ada di Assisi, Italia. 800 tahun yang lampau. Dia terkenal dengan doanya. Doanya seperti apa sih? Kalau di bahasa Indonesia kan doanya seperti ini. Baca sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Tuhan, jadikan aku alat pembawa damai-Mu. Di mana terdapat kebencian, jadikan aku pembawa kasih. Di mana terdapat luka, jadikan aku pembawa pengampunan. Di mana terdapat keraguan, jadikan aku pembawa iman. Di mana terdapat keputusasaan, jadikan aku pembawa harapan. Di mana terdapat kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Di mana terdapat duka cita, jadikan aku pembawa sukacita. Jadi Bapak Ibu, kita pakai sebagai alatnya Tuhan, bukan jadi batu sandungannya Tuhan. Karena kita orang-orang gak mau datang sama Tuhan, jangan sampai. Jadi di mana ada kita ada sukacita, di mana ada kita ada damai sejahtera. Jangan sampai ada kita orang bubar. Ada si Ibu Site, awas ada Pak Marbun, jauh di mana ada Bunia. Jangan dideketin. Itu bukan alat kepanjangan Tuhan, alat kepanjangan Tuhan di mana kita ada orang datang. Mau dong, kan di mana ada Tuhan banyak orang berbondong-bondong datang. Saya udah bilang tadi Tuhan tuh dikejar-kejar orang terus. Kalau kita datang dijauhin orang terus. Tuhan dicari-cari, kalau Dea bilang sendok dicari masa saya gak dicari kalau hilang ya kan. Itu berarti kita sangat tidak berguna. Jadi buatlah dirimu berguna dimanapun Bapak Ibu berada, di gereja, di rumah ya, di tempat pekerjaan. Jadikan dirimu berguna, jangan cuma egois, mementingkan diri sendiri. Yang penting saya enak, yang penting saya happy. Jangan, orang-orang jadinya menjauhi kan. Tapi di mana kita berada orang-orang ngumpul, seneng gitu lihat kita. Karena apa? Karena kita tukang bagi-bagi makanan. Ya sudah, kalau orang senengnya ngumpulnya pas ada makanan, ya jadi kita jadi tukang bagi-bagi makanan. Tukang bagi-bagi jokes ya. Kalau Bapak Ibu nonton film The Chosen, lihat Tuhan Yesus itu kalau dalam pemikiran saya tuh dia tuh orangnya serius, sangat serius, dan setiap kata-kata yang keluar itu jadi ayat, jadi firman. Enggak juga gitu. Banyak sekali dalam kehidupan sehari-harinya tuh dia banyak bercanda gitu. Banyak ngajak ketawa sampai terbahak-bahak murid-muridnya karena ngejokes. Ya itu yang memang yang bikin nyaman kan, yang bikin orang berdatangan itu kan kalau kita ngejokes, bercanda gitu kan, membuat suasana jadi cair, happy. Akhirnya dari situ firman diberitakan. Jadi itulah kita harus jadi alat kepanjangan Tuhan, jangan jadi batu sandungan. Amin. Amin. Ya, dalam bulan ini kita sudah belajar 4 pertanyaan penting yang kalau memang kita maknai itu memang akan mengubahkan hidup kita. Ya, pertanyaan yang pertama,
mengapa aku ada di dunia ini. Kalau Bapak Ibu sudah lupa, lihat lagi channel YouTube-nya ya, gambarnya kayak gini bentuknya. Thumbnailnya. Kalau Bapak Ibu mau tahu apa sih, mengapa saya ada di dunia ini, ya balik lagi lihat firman Tuhannya. Oke, yang minggu yang kedua, siapakah diriku yang sebenarnya siapa sebenarnya Bapak Ibu ini yang sedang mencari jati diri? Silahkan buka channel YouTube-nya ya. Jadi saya nggak akan bongkar di sini. Silahkan buka ya. Nah yang ketiga, ini lagi 17-an merah putih. Apakah rencana Tuhan bagi diriku? Jadi kalau yang kepo, aku ini sebenarnya apa sih? Rencana Tuhan dalam hidupku tuh sebenarnya apa sih? Buka channel YouTube-nya ya Bapak Ibu. Nah, subscribe jangan lupa. Bagaimana aku mengukur harga diriku di minggu yang keempat ini? Ingat ya, kalau kita sedang merasa diri kita rendah, ingat kalau Tuhan Yesus itu sudah sangat baik. Kalau kita mau hati kita diubahkan tadi menjadi hidup yang baru, undang Tuhan tinggal di dalam diri kita. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Cari terus wajah Tuhan. Datang terus sama Tuhan setiap pagi. Setiap pagi. Bapak Ibu tahu nggak? Saya pernah baca buku judulnya apa yang Bapak yang waktu itu ya? One life at a time, once at a time ya. Di situ dia menceritakan Mother Teresa. Kenapa Mother Teresa itu selalu tahu apa yang harus dia lakukan. Selalu tahu gitu. Kalau saya lihat orang miskin kan bingung mau ngapain. Tapi kalau Mother Teresa selalu tahu. Sehingga dia menjadi orang yang sangat-sangat terkenal. Ya, orang yang sangat terkenal Mother Teresa, siapa yang tidak tahu. Kenapa dia harus selalu tahu apa yang dia lakukan. Ketika diwawancara dia bilang apa? Setiap jam 4 pagi saya selalu datang mencari Tuhan. Kagak lama-lama, setengah jam. Tapi dia konsisten setiap jam 4 pagi. Selalu datang mencari Tuhan, selalu datang mencari Tuhan. Jadi di sepanjang hari dia selalu tahu apa yang harus dilakukan. Nah Bapak Ibu, jangan memungkiri kuasa daripada doa dan datang sama Tuhan ya. Karena rahasianya cuma itu kuncinya. Carilah kerajaannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Cobain dong, Bapak Ibu gak kepo, gak penasaran. Bapak Ibu gak penasaran sama mukjizat yang bisa Bapak Ibu alami kalau Bapak Ibu datang sama Tuhan setiap hari? Kalau saya penasaran, gitu. Pengen nyobain apa sih sebenarnya kuasa dari doa ini gitu. Bapak Ibu juga harusnya penasaran dong, datang sama Tuhan, cobain mujizat apa yang akan Tuhan berikan buat Bapak Ibu di sepanjang hari itu. Ketika kita datang sama Tuhan, konsisten mencari Tuhan ya. Karena hanya itu kuncinya hidup kita bisa diubahkan. Hidup kita adalah hidup yang dipakai oleh Tuhan, Allah Tuhan, dan hidup kita dan Tuhan sudah mengorbankan dirinya itu. Terlebih dahulu Tuhan baik sama kita sehingga kita harus baik juga dengan orang-orang di sekitar kita. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita angkat satu pujian, Ku Milikmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus atas kesempatan di mana kami bisa mendengar, belajar firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kami ini adalah milik-Mu yang sudah Kau bayar dengan harga darah-Mu Tuhan. Kau yang mengorbankan nyawa-Mu sendiri untuk menjadikan kami sebagai pengikut-Mu, untuk membebaskan kami dari dosa dan hukuman dosa. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan Tuhan, dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu, dalam keraguan ku temukan wajah. Dalam kesesakanku, yes Jesus, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu.
yang membuat kami sesuai dengan rencanamu. Kau menciptakan kami, kami adalah hasil karya indahmu. Kami adalah hasil karya termegah buatanmu Tuhan Yesus. Kami mau tinggal di dalammu karena kami mau merasakan Tuhan betapa ajaibnya tinggal di dalammu Tuhan. Kami mau menikmati janji-janji Tuhan, di mana Kau yang berjanji bahwa kami adalah anak yang sangat Kau kasihi, anak yang penuh dengan limpah dengan damai, anak yang penuh limpah dengan sukacita. Kami mau mengalami itu semua Tuhan, di mana kami adalah pemimpin dan bukan ekor, di mana kami adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan. Tapi kami tahu kami harus mencari wajah-Mu, kami tahu kami harus tinggal di dalam-Mu, kami tahu kami harus mengenal-Mu Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau taat firman-Mu, kami mau tinggal dan diubahkan di dalam-Mu Tuhan. Tidak ada jalan yang lain, hanya tinggal di dalam-Mu. Itu kunci hidup kami Tuhan, itu kunci kebahagiaan kami, itu kunci hidup kami yang bermakna ketika kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan untuk kami senantiasa setia, ajarkan kami untuk kami senantiasa berkomitmen di dalam-Mu Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa tinggal di dalam-Mu Yesus. Undang kami, gelisahkan kami Tuhan, supaya kami mau terus mencari wajah-Mu Tuhan, kami terus mencari-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan indah di mana kami mau belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan indah di mana kami dibentuk oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang akan terus berbicara dalam hati kami, terus berbisik di dalam hati kami, karena suara-Mu adalah suara yang harus kami dengar, yang harus kami lakukan, supaya hidup kami bisa berubah, hidup kami yang sia-sia bisa berubah, hidup kami yang hampa bisa berubah menjadi hidup yang berkemenangan, hidup bersama dengan Tuhan, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa yang baik, kami selesai mendengar tapi kami percaya Roh-Mu yang akan terus berkata-kata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.